yang beranggotakan saya Amri Sutanti, saya Devi Andriani, saya Tanisha Ibu Kusmitasari, saya Nindya Aisyah Putri, saya Ibu Nabiani, dan saya Firman. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang final project akhir mata kuliah analisis perencanaan sistem tentang sistem informasi kasir pada toko Reneo Grosir Solo. Nah, di sini kenapa sih kita harus membuat pembaruan sistem informasi kasir pada toko Reneo Grosir Solo? Ini karena ada beberapa masalah yang terjadi pada sistem tersebut, diantaranya yaitu dalam melayani transaksi pembelian produk, pembuatan nota, sehingga memerlukan waktu untuk menuliskan transaksi pada buku nota. Jadi transaksi itu masih menggunakan manual. Terus solusi yang diusulkan yaitu dibuat suatu sistem yang mampu untuk menginput transaksi dan mencetak stok pembelian. Jadi di sini kita ingin membuat salah satu sistem yang langsung terintegrasi biar bisa langsung buat nota. Terus kebutuhan fungsionalnya yaitu salah satu pengguna sistem adalah kasir. Kasir ini memiliki akses untuk menginput data transaksi pembelian. Terus ada kebutuhan fungsionalnya yaitu sistem mampu memproses transaksi dalam waktu singkat. Terus masalah yang kedua, ini apabila terjadi kesalahan input data yang sudah ditulis tidak bisa diubah dan harus mengganti nota yang baru. Jadi di sistem ini tuh masih belum bisa ada revisian data nota. Makanya kita perlu adanya tombol input untuk mengubah revisi nota-nota yang salah. Jadi sistem memiliki tombol edit untuk melakukan perubahan data yang lama. Lanjut, Mas. Nah, ini ringkasan perancangan sistem informasi kasir pada toko Reneo Grosir. Jadi pada rancangan sistem kasir ini, toko Reneo Grosir ini akan menambahkan beberapa fitur yang mampu mempermudah seorang admin dan pemilik usaha dalam melakukan perekaman data mengenai transaksi, laporan keuangan, serta stok barang. Pada sistem ini, admin akan dimudahkan untuk merekap segala laporan yang ada. Dengan ini juga, admin dapat memantau dengan teliti mengenai penyimpangan yang terjadi. Lanjut, Mas. Nah, untuk stakeholdernya sistem informasi kasir pada toko Reneo Grosir ini ada di sini ada business owner, IT pemilik admin sales, IT dan pemilik admin sales. Jadi business owner ini jadi sistem owner, IT pemilik admin dan sales ini jadi sistem usernya, terus IT ini ada sistem desainernya, dan yang terakhir ini IT pemilik admin sales ini juga sebagai sistem analisisnya. Untuk alur bisa dijelaskan oleh Mbak Rita. Kemudian selanjutnya ada alur forecast pada sistem informasi kasir pada toko Reneo Grosir. Yang pertama ada pembeli, memilih barang, kemudian membawa barang ke kasir, melakukan transaksi, kemudian jadi nota. Kemudian yang kedua ada kasir. Pertama kita akan masuk login, pilih akses, menerima barang, input data pelanggan dan produk, tampilan jaminan transaksi, mencatat stok pembelian. Yang ketiga ada admin. Pertama kita login, terus pilih akses, input barang masuk, laporan stok barang, input barang keluar, laporan stok barang. Selanjutnya ada pengembangan sistem informasi kasir pada toko Reneo Grosir Solo. Dalam pengembangan ini akan disertai dengan data flow chart diagram, DVD perancangan data base dengan menggunakan entity relationship diagram dan perancangan sistem menggunakan Unified Modeling Language. Perancangan data flow diagram DVD. Struktur fungsional top-down system. Ada 3 yaitu DVD level 0, kemudian ada DVD level 1, DVD level 2.
Jadi saya akan menjelaskan. DVD di sini adalah model proses yang digunakan untuk menggambarkan aliran data melalui sebuah sistem dan tujuan yang dilaksanakan oleh sistem. Kemudian IRD adalah diagram yang menggambarkan keterhubungan antara entitas. Saya akan melanjutkan. Untuk DVD level 0 ini, admin melakukan input data ke sistem informasi manajemen di mana dia menginputkan data admin, input data barang, lalu ada edit data barang, delete data barang. Nanti dia akan mengeluarkan data penerimaan, data barang, dan juga data kasir. Lalu untuk kasirnya sendiri dia menginputkan data barang serta data cetak struk ke sistem informasi di mana nanti akan mengeluarkan data kasir, input data pemesanan. Lanjut nanti pembeli akan melakukan penginputan data barang struk, terus lalu pembelian yang dimana menghasilkan pembelian barang atau data barang. Dan pemilik usaha nanti akan menginputkan data ke sistem informasi manajemen kasir berupa laporan penjualan, laporan barang, lalu nanti keluarannya akan berupa ACC, laporan penjualan serta laporan stok barang. Itu level 0. Lanjut Mas. Nah, di sini di level 1 ada 4 kegiatan, ada login, data master dan juga pemesanan dan juga laporan. Ini diagramnya. Lanjut Mas. Lanjut ini di level 2 ada 2 proses. Proses pertama bisa dilihat di sini. Hasil melakukan input data barang dan pembelian, lalu diolah data barang dan bukti pembayaran, nanti mengeluarkan laporan keuangan. Lalu di level 2 proses nomor 2 nanti admin melakukan input data barang, olah data barang dan juga akan mengeluarkan laporan jumlah stok barang. Lanjut Mas. Di sini saya akan menjelaskan tentang ERD itu apa. ERD adalah entity relationship, adalah diagram yang menggambarkan keterhubungan antara entitas. ER diagram menggambarkan tipe objek mengenai data di manajemen serta relasi antara objek tersebut. ER diagram digunakan oleh seorang analis sistem dalam merancang database ER. Model dibuat berdasarkan pengamatan saat pengumpulan kebutuhan sistem yang terdiri atas entitas dan relasi antar entitas-entitas. Dan berikut ini adalah contoh gambar ERD pada sistem informasi kasir toko renal grosir. Lanjut Mas. Dan berikut ini adalah contoh implementasi tabel ERD sistem informasi pada toko renal grosir. Selanjutnya adalah UML. UML adalah alat perancangan sistem yang berorientasi pada objek. Diagram UML ini ada beberapa diagram seperti use case diagram, activity diagram, class diagram, dan masih banyak lagi. Pada proyek kita ini kita menggunakan use case diagram disertai dengan deskripsi use case diagramnya. Dari gambar ini dapat disimpulkan bahwa ada 3 aktor, yaitu pelanggan, kasir, dan admin. Pelanggan dan kasir dapat melakukan pencarian informasi barang berdasarkan nama barang dan juga barcode barang. Admin dapat mengatur barang masuk dan barang keluar. Admin juga dapat mencetak laporan harian, bulanan, dan juga laporan keuangan tahunan. Selanjutnya ada deskripsi use case diagram. Deskripsi use case diagram ini menunjukkan batasan antara sistem dan juga pengguna. Di proyek kita kali ini ada 8 use case diagram. Yang pertama ada pencarian informasi barang berdasarkan nama barang. Untuk alurnya ini dari aktor memilih menu pencarian informasi barang, kemudian sistem menampilkan menu pencarian barang. Lalu aktor memasukkan nama barang yang dicari, kemudian klik tombol cari. Sistem melakukan pengecekan data barang yang tersedia. Jika barang yang dicari sudah terdata, maka akan muncul informasi mengenai data barang yang dicari. Jika data barang tidak tersedia, maka akan muncul tampilan barang kosong atau barang tidak tersedia. Untuk penjelasan tentang use case diagram yang lainnya dapat disimak pada gambar berikut ini. Selanjutnya yaitu pengujian black box. Di sini kami menguji 6 tahapan, yaitu pengujian penginputan barang masuk
Dengan prosedur pengujian menginputkan data barang yang datang dalam persediaan sesuai barangnya. Untuk masukannya yaitu semua barang yang datang diinput. Keluaran yang diharapkan barang yang diinput tersimpan pada persediaan barang di sistem. Kemudian data yang dilimpahkan tersimpan. Hasilnya data yang diinputkan tersimpan di tabel persediaan barang dengan kesimpulan diterima. Pengujian yang kedua yaitu penginputan barang masuk dengan prosedur pengujian penginputan data barang yang datang ke dalam persediaan sesuai barangnya. Keluaran yang diharapkan yaitu barang yang diinput tidak dapat tersimpan pada persediaan barang di sistem. Kriteria evaluasi hasil data yang diinputkan tidak tersimpan. Hasil muncul notifikasi error 404 dengan kesimpulan tidak diterima. Pengujian selanjutnya yaitu penginputan barang keluar. Prosedur pengujian penginputan nota barang yang terjual ke dalam pos keluar. Dengan memasukkan semua barang yang terjual diinput. Keluaran yang diharapkan yaitu barang yang diinput dapat tersimpan dan mengurangi jumlah persediaan. Yang kriteria evaluasi hasil data yang diinputkan tersimpan di tabel dan mengurangi data persediaan barang. Hasilnya yaitu data yang diinputkan tersimpan di tabel nota, mengurangi persediaan dan menambahkan penghasilan penjualan dengan kesimpulan diterima. Kemudian pengujian keempat yaitu penginputan barang keluar dengan prosedur pengujian penginputan nota barang yang terjual ke dalam pos keluar. Dengan masukkan semua barang yang terjual diinput, keluaran yang kita harapkan yaitu barang yang diinput salah dan tidak sesuai. Dengan kriteria evaluasi hasil, data yang diinputkan tidak tersimpan di tabel persediaan barang. Dengan hasil data yang diinputkan tidak tersimpan di tabel nota, muncul notifikasi error 404. Kesimpulannya tidak diterima. Pengujian kelima yaitu pengujian penginputan laporan keuangan. Dengan prosedur pengujian pengelola nota penjualan yang ada di sistem. Keluaran yang diharapkan data yang diinputkan tersimpan pada sistem hingga akhir periode. Dengan hasil sebagian data hilang, sebagian tidak dapat diproses untuk menampilkan laporan keuangan. Kesimpulan tidak diterima. Pengujian yang terakhir yaitu penginputan laporan keuangan. Dengan prosedur pengujian mengelola nota penjualan yang ada di sistem. Keluaran yang diharapkan data yang diinputkan tersimpan pada sistem hingga akhir periode. Dengan hasil data yang diinputkan tersimpan pada sistem hingga akhir periode menampilkan laporan keuangan dengan kesimpulan diterima. Nah, itu tadi beberapa mengenai penjelasan tentang proyek akhir kita tentang sistem informasi kasir yang ada pada toko Reneo Grosir. Jadi diharapkan dengan adanya perancangan sistem ini, toko Reneo Grosir bisa lebih meningkatkan efisien dan efektivitas dalam melakukan pekerjaan. Jadi perancangan ini dibuat agar programmer juga merasa mudah terbantu dengan adanya perancangan sistem ini. Cukup sekian presentasi yang bisa kami lakukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.